Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengobservasi Desa Kelompangan, Kecamatan Ajo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Siki Haidun Alzaini, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Putri Rasmul Dina, absen 24. Perkenalkan, nama saya Silvana Regianti, absen 29. Perkenalkan, nama saya Putri Putri Aurora, absen 1. Perkenalkan, saya Nova Muhammad, absen 8. Terdapat 3 hal yang akan kami observasi. Di antaranya yang pertama, aspek fisik desa, yang kedua, aspek sosial desa, dan yang ketiga, data-data terkait desa. Yang pertama, aspek fisik desa. Aspek fisik dalam ilmu geografi ini berkaitan dengan kajian-kajian mengenai segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya seperti kondisi jalan, lahan, flora fauna, sumber mata air atau perairan, dan lain-lain. Pada saat memasuki desa Kelompangan, kondisi jalannya kurang bagus, masih berupa tanah dan berbatu. Namun, pada saat sesampainya di desa Kelompangan, kondisi jalannya sudah bagus, rata, dan beraspal. Terdapat berbagai macam lahan di desa Kelompangan, di antaranya lahan perkebunan. Lahan perkebunan merupakan sebidang tanah yang ditanami pohon musiman atau pohon buah-buahan dan sebagainya. Lahan pertanian. Lahan pertanian merupakan tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Tidak hanya padi, warga desa Kelompangan yang berprofesi sebagai petani menanam tanaman lain seperti jagung, jeruk, duku, palawija, dan lain-lain. Kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Di Desa Kelompangan terdapat PT Gading Mas Indonesia Teguh. PT Gading Mas Indonesia Teguh atau disingkat PT GMIT merupakan salah satu agroindustri yang berfokus pada produk edamame segar di daerah Jember. Permukiman. Permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Perkantoran. Perkantoran merupakan tempat yang memiliki berbagai macam kantor dan kegiatan ekonomi, contohnya seperti kantor desa Kelompangan. Flora dan fauna di desa Kelompangan. Untuk flora, desa Kelompangan memiliki berbagai macam flora, diantaranya bunga matahari, jeruk, jagung, padi, pepaya, singkong, tanaman hias, dan lain-lain. Untuk fauna, desa Kelompangan memiliki beberapa fauna, diantaranya sapi, ikan lele, kucing, ayam, dan lain sebagainya yang mungkin belum dapat kami identifikasi sewaktu melakukan observasi di desa Kelompangan.
Desa Kelompangan terdapat bangunan Bagisada Primer Maya dengan nomenklatur BM4, membagi ke beberapa saluran sekunder dan merupakan inteksada bagi beberapa saluran tersier dengan intek utama dari bendung Talang. Bangunan Bagisadap adalah bangunan yang berfungsi membagi air ke dalam beberapa saluran dan memberikan air ke petak-petak sawah. Bangunan ini secara ideal terdiri atas bangunan sadap tersier, bangunan atau pintu sadap ke saluran sekunder yang dilengkapi alat ukur serta bangunan atau pintu pengatur muka air. Terdapat salah satu warga dari desa Kelompangan yang memanfaatkan sungai ini untuk memancing ikan. Yang kedua, aspek sosial desa. Aspek sosial dalam ilmu geografi ini membahas mengenai fenomena yang terjadi pada geosfer dan implikasinya terhadap manusia. Aspek geografi yang satu ini berkaitan dengan unsur-unsur sosial. Contohnya seperti balai desa, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas keagamaan, mata pencarian, dan pola keuangan desa. Balai Desa Kelompangan. Balai Desa Kelompangan berlokasi di Curah Kates, Kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Terlihat tidak ada aktivitas warga desa Kelompangan di sini karena pengambilan video ini dilaksanakan di hari Sabtu, yang dimana hari Sabtu pegawai negeri sipil sedang libur. Polindes atau Pondok Bersalin Desa adalah salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa. Polindes Kelompangan terlihat sudah tidak terawat dan tidak digunakan lagi. Namun, terdapat puskesmas Ajung yang lokasinya bersebelahan dengan kantor desa Kelompangan. Warga desa Kelompangan lebih cenderung datang ke puskesmas Ajung karena fasilitas kesehatannya lebih lengkap daripada Polindes Kelompangan. Tidak hanya warga desa Kelompangan, warga dari desa lainnya juga lebih memilih puskesmas Ajung karena memiliki fasilitas yang lebih memadai. Di desa Kelompangan terdapat berbagai macam fasilitas pendidikan, diantaranya Taman Kanak-Kanak Barokatul Ulum. Taman Kanak-Kanak Barokatul Ulum ini beralamatkan di Jalan Curah Kates, Dusun Gerajan, RT 2, RW 4, Kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini juga terdapat TK Miftahul Ulum 2, MTS Miftahul Ulum, SD Negeri Kelompangan 1. SD Negeri Kelompangan 1 beralamatkan di Jalan Curah Kates, Kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini terlihat beberapa siswa sedang bermain dan menyapa kami saat melakukan observasi. Di desa Kelompangan juga terdapat SD Negeri Kelompangan 2, yang dimana untuk lokasinya tepat berada di seberang kantor desa Kelompangan. Di sini terlihat beberapa siswa sedang bermain dan menyapa kami saat melakukan observasi. Di desa Kelompangan juga terdapat beberapa masjid dan pondok pesantren, diantaranya Masjid Al-Falah. Di sini terdapat aktivitas anak pondok yang sedang melakukan kegiatan remas. Masjid Baitul Salam, Masjid Al-Mu'ti. Di sini terdapat salah satu masjid terbesar di desa Kelompangan, yaitu Masjid Baitul Ijabah. Di desa Kelompangan, mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. Terlihat beberapa petani sedang mencangkul sawah. Dan juga ada beberapa petani yang sedang beristirahat. Di desa Kelompangan juga terdapat salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang pangkas rambut. Di desa Kelompangan terdapat beberapa pola keuangan
di antaranya pola linier. Pola linier di Desa Kelompangan, pola desanya memanjang jalan. Pola memanjang jalan merupakan pola permukiman yang biasa terjadi pada daerah datar. Terdapat sarana transportasi jalan raya yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat memandang pembangunan di pinggir jalan akan mempermudah perjalanan bila hendak pergi ke tempat lain. Pola radial. Untuk pola radial di Desa Kelompangan, polanya mengelilingi fasilitas umum. Pola mengelilingi fasilitas pada prinsipnya mirip dengan pola memanjang, namun perbedaannya ada pada pembangunan dari desanya tidak memanjang, namun mengelilingi suatu fasilitas tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pola ini umumnya ditemukan di dataran rendah, di mana fasilitas umum yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti kantor, pasar, sumber mata air, dan lain-lain. Fasilitas yang dikelilingi tersebut sudah pasti berada di tengah-tengah permukiman dan digunakan sebagai pemenuh kebutuhan, baik kebutuhan industri maupun sehari-hari. Pola menyebar. Untuk pola menyebar di Desa Kelompangan, polanya merata. Mengapa? Karena reliefnya datar, sumber airnya mudah dan tingkat keamanannya aman. Terlihat dalam peta bahwa Desa Kelompangan relatif datar. Data-data terkait Desa Kelompangan. Data penduduk Desa Kelompangan. Dikutip melalui laman jemberkap.bpsgo.id, jumlah penduduk di Desa Kelompangan dari hasil sensus tahun 2010 yaitu sebanyak 10.010 jiwa, 5.104 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 4.906 berjenis kelamin perempuan. Batas wilayah Desa Kelompangan. Dikutip melalui laman kelompangandesa.wordpress.com, berikut batas wilayah di Desa Kelompangan. Di sebelah utara terdapat Mancakarya dan Ajung, di sebelah selatan terdapat Sukamakmur dan Jenggawah, di sebelah timur terdapat Wirawangsa, dan di sebelah barat terdapat Sukamakmur. Luas wilayah. Dikutip melalui laman kelompangandesa.wordpress.com, luas wilayah Desa Kelompangan yaitu 989 km. Terdapat beberapa luas lainnya seperti luas permukiman yaitu 235,44 hektar, luas perkantoran yaitu 1,5 hektar, luas sekolah yaitu 8,9 hektar, luas pasar yaitu 0,5 hektar, luas jalan 10 hektar, dan luas sawah 587 hektar. Potensi yang ada di Desa Kelompangan. Sumber daya alam hewani. Desa Kelompangan memiliki segudang potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi produk atau ciri khas desa. Untuk sumber daya alam hewani yang ada di Desa Kelompangan antara lain sapi potong, kambing, ayam buras, ayam ras, dan itik. Sumber daya alam nabati. Tidak hanya sumber daya alam hewani, Desa Kelompangan juga memiliki sumber daya alam nabati yang sangat berlimpah. Dikutip melalui laman kompasiana.com, berikut beberapa sumber daya alam nabati yang ada di Desa Kelompangan. Padi, palawija, jagung, tanaman hias, duku, kedelai, jeruk, rambutan, jamur janggel atau jamur yang berasal dari fermentasi tongkol jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang panjang, ubi kayu, cabai, salak, belimbing, pisang, dan semangka. Itulah hasil observasi kami dari Desa Kelompangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.